Di bisnis distributor alat kesehatan, supplier memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan stok barang. Karena itu, sebelum memulai mencatat transaksi pembelian, ada satu bagian yang sebaiknya disiapkan terlebih dahulu, yaitu master data pemasok. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara setup master data pemasok di Akret Online untuk distributor alat kesehatan, supaya proses pembelian, pengelolaan hutang, dan monitoring supplier menjadi lebih terstruktur. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Akret Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya, saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini, saya tidak akan langsung jualan Akret Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Akret Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam database Akret Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data pemasok untuk distributor alat kesehatan ke dalam database Akret Online. Jadi nanti sebelum kamu mulai untuk import datanya, jadi nanti pastikan kamu udah punya template-nya terlebih dahulu. Untuk template-nya ini nanti kamu harus kamu tinggal download aja di sini dari modul pembelian. Terus kita pilih yang fitur pemasok. Nah, kita tinggal klik aja untuk yang fitur pemasok di sini. Nah, kemudian nanti kita klik yang import data dari Excel di sini. Nah, nanti di sini ada tulisan contoh file yang bisa kamu ketik. Kamu klik, maaf. Nanti kalau kamu klik di sini, nanti dia akan langsung download otomatis template-nya. Jadi nanti kamu bisa kamu bisa langsung gunakan template tersebut. Jadi nanti untuk tampilannya dia kayak gini. Jadi sudah itu hampir mirip kayak yang pelanggan. Jadi nanti ada dua sheet juga di sini, ada penjelasan kolom dan untuk yang input datanya. Dan nanti untuk kolom-kolomnya dia hampir mirip kayak yang pelanggan. Nanti kamu bisa sambil cek aja di sini. Kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung mulai aja untuk penjelasannya. Jadi untuk kolom yang pertama adalah untuk kolom kategori. Kalau kita lihat kategori di sini sama juga kayak pelanggan. Jadi otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pemasok. Nanti kalau kamu kosongin, dia akan langsung masuk ke kategori yang umum. Karena pada dasarnya, memang untuk kategori dia hanya ada kategori yang umum. Kayak gitu. Nah, nanti di sini ada nih kategori umum. Nah, jadi nanti kamu bisa membuat kategori sesuai dengan pemasoknya masing-masing. Nah, nanti kamu bisa tambahin di sini. Misalnya saya ada alat kesehatan umum. Nah, nanti dia akan langsung menambahkan di dalam database. Kayak gitu. Nah, terus ada alat diagnostik, terus ada yang kesehatan habis pakai, peralatan medis. Nah, nanti kita bisa buat beberapa kategori. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ke bagian ID pemasok. Untuk ID-nya di sini, dia akan dikosongkan, jika dikosongkan, maka dia akan di-set auto counter. Dan ini maksudnya adalah penomoran yang dari Akret Online-nya. Jadi karena Akret Online itu kan dia udah punya penomoran ya sebenarnya, jadi nanti kamu bisa gunakan aja. Atau nanti misalkan kamu, saya mau diedit lagi untuk penomorannya, karena dia kan penomorannya dia template default-nya aja. Nanti kamu bisa sesuaikan juga. Atau nanti misalkan kamu punya penomoran di pembukaan sebelumnya, nanti kamu juga bisa gunakan di Akret Online. Kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan kamu. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Kemudian kita ada namanya, nama pemasoknya kita bisa masukin di sini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kontak. Nah, kontak ini nanti dia akan masuk ke fitur di sini. Jadi ke mode perusahaan yang fitur kontak. Jadi nanti kita bisa lihat semua kontak yang kita punya. Jadi nanti kita bisa lengkap ini. Kayak nama kontaknya, nomor telepon bisnis, nomor handphone, fax, sampai ke website dan mata uang usaha. Cuma mata uang usaha itu dia sebenarnya bukan bagian kontak. Jadi nanti dia masuknya ke sampai sini aja, sampai website kayak gitu. Kemudian kita selanjutnya ini kita ada bagian saldo awal. Karena ini nanti pemasok dia berkaitan itu dengan saldo awal utang. Jadi nanti kita tuh sebelum sebelum mulai pakai Akret Online, kita tentukan dulu mau tanggal mulai itu per tanggal berapa. Misal kita mau per tanggal 1 Januari mulai pakai Akret Online. Nah, berarti kita harus hitung saldo akhir per tanggal 31 Desember. Jadi nanti kita harus hitung dulu semuanya, baru nanti kita menghitung kita jadikan saldo akhir tersebut jadi saldo awal di Akret Online-nya, kayak gitu. Nah, nanti ini kan kita ada, biasanya yang keliru di sini nih. Dia ada dua kolom, di sini ada yang saldo awal per tanggal sama saldo awal. Nah, yang ini dia hanya masukin tanggalnya aja.
Jadi itu saldo utang itu per tanggal berapa. Terus yang saldo awal ini baru nilainya yang kamu input. Kayak gitu. Nah, nanti untuk formatnya dia tuh kayak gini. Jadi tanggal, terus bulan sama tahun. Tahunnya yang 4 digit di sini. Baru nanti kalau ini kamu tinggal masukin. Contohnya kayak gini nih. Kayak gitu. Terus nilai saldo awal itu berapa, kamu tinggal input di sini. Terus mata uangnya kamu juga tinggal masukin. Ini kan kita rupiah ya, kita masukin rupiah. Terus kalau kamu pakai multi mata uang, kamu juga bisa masukin di sini. Cuma dia sifatnya itu opsional. Nah, terus selanjutnya kita ada nomor invoice juga. Kemudian kita ada cabang saldo. Nah, cabang saldo di sini nanti sesuai yang saya biasa bilang. Jadi kalau ada kata kunci cabang, dia itu digunakan ketika kamu menggunakan fitur add-on multi-branch. Tapi kalau kamu nggak pakai fitur add-on tersebut, kamu bisa lewatin aja untuk yang kolom cabang saldo. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita ada syarat bayar saldo di sini. Nah, syarat bayar saldo kalau kita lihat, ini kita ada penjelasannya di sini nih. Jadi ada syarat pembayaran saldo awal. Nah, dia belum lengkap nih. Kalau yang pelanggan tadi dia agak lengkap. Jadi nanti syarat pembayaran ini harus udah ada di dalam database-nya. Jadi nanti kamu sambil cek dulu di syarat pembayaran sini. Nah, fitur syarat pembayaran kamu lihat dulu syarat pembayarannya itu apa aja. Nah, misalkan kamu ternyata, oh saya kurang mas, ini nggak ada nih syarat pembayaran yang saya pakai. Kamu tambah data baru dulu, baru nanti kamu tambahkan di sini di file Excel-nya. Kayak gitu. Jadi pastikan nanti udah ada di dalam database-nya dulu. Baru nanti kamu input di file Excel-nya. Nah, ini saya contohnya pakai net 30 di sini. Nah, kemudian kita masuk ke yang kolom yang warna biru di sini. Nah, kolom-kolom di sini nanti dia untuk kolom atribut tambahan. Jadi nanti kamu bisa menambahkan informasi, misalkan ternyata kolom yang diberikan sama akurat ini dia masih kurang. Jadi nanti kamu bisa tambahkan aja di sini untuk yang kolom-kolomnya. Cuma dia sifatnya itu opsional, jadi nanti kamu bisa tambah, misalkan ternyata kamu kurang, tapi kalau kamu udah cukup, kamu bisa lewatin aja, nggak jadi masalah. Karena dia sifatnya opsional kalau ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian alamat pembayaran. Dan juga nanti ini ada data-data pajak juga. Mungkin kamu nanti sambil baca penjelasannya. Karena data pajak di sini dia penjelasannya lumayan komplit. Nah, nanti kamu sambil lihat aja di sini. Kayak gitu. Nah, terus terakhir mungkin dia hanya beberapa informasi tambahan. Kayak nanti itu dipakai di cabang mana, terus nanti ada nama rekening, sampai ke akun-akun dan data pajaknya juga di sini nih. Kayak gitu. Nah, kalau udah oke, mau tinggal simpan aja. Baru kemudian kita tinggal upload di sini. Untuk uploadnya itu hampir mirip kayak kamu yang download template tadi. Nah, kamu tinggal masuk aja ke sini. Ke pembelian, terus ke fitur pemasok. Terus impor data dari Excel. Nah, kita tinggal klik unggah. Unggah yang sini, yang pemasok, maaf. Kita tinggal open dan unggah. Nah, nanti dia akan langsung membaca kolomnya secara otomatis. Baru kita klik lanjutkan. Nah, nanti dia kelihatan nih, data-data yang tadi udah kita input. Kamu bisa preview dulu sebelum kamu upload. Baru kita klik lanjutkan di sini. Nah, untuk lamanya di sini tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Jadi semakin banyak, dia akan semakin lama. Nah, ini kan tadi saya cuma 5 ya, jadi dia cepat nih untuk datanya. Nanti dia akan langsung masuk kayak gini. Jadi nanti dia kelihatan namanya siapa, terus saldo utangnya berapa, terus nanti kita juga bisa langsung masuk nih ke laporan utangnya. Nah, nanti dia akan langsung masuk secara otomatis untuk laporan utangnya, terus nanti di laporan neracanya juga dia akan masuk. Nah, dia akan langsung masuk kayak gini. Nah, dia di utang usaha. Dia akan langsung masuk secara otomatis. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk import master data pemasok ke dalam database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau master data pemasok sudah disusun dengan baik, proses pembelian barang biasanya menjadi lebih terkontrol. Tim pembelian dapat mengakses informasi supplier dengan lebih cepat, tim keuangan lebih mudah memantau hutang usaha, dan owner bisa melihat histori pembelian serta performa supplier dengan lebih jelas. Selain membantu personal sehari-hari, setup seperti ini juga membuat pengelolaan supplier menjadi lebih terstruktur ketika jumlah transaksi dan produk semakin banyak. Kalau kamu memiliki bisnis distributor alat kesehatan dan sedang menyiapkan sistem pembelian yang lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana proses pengadaan barang, pengelolaan supplier, dan pembayaran hutang di perusahaan kamu berjalan, lalu menyelesaikan setup Akurat Online agar sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana Akurat Online bisa membantu pengelolaan supplier dan pembelian perusahaan kamu menjadi lebih tertata dan lebih mudah dikontrol.